dia bergerak. Nah, ini dari bawah menuju ke atas ke TMA. Lalu udara ini dari bawah ya, tadi dari bawah terus menuju ke atas sampai mentok benar-benar di sini sampai sini. Ini karena mesinnya rantainya agak error, jadi tidak bisa sampai ke atas pistonnya ya. Jadi nanti piston ini dia sampai ke sini, mepet banget ke sini. Di batas titik mati atas dari burungnya atau ruang bakar. Sehingga udara dan oksigen ya lebih tepatnya dan bahan bakar tadi yang sudah dikabutkan oleh karburator ataupun injektor dikompres, ditekan oleh piston, dan ingat posisi klep hisap maupun klep buang itu menutup. Jika posisi klep hisap ataupun salah satunya ya klep hisap atau klep buang itu ada membuka, udara dan bahan bakar yang tadinya harusnya dikompresi di sini itu lepas atau berobos masuk keluar dari ruang bakar ini melalui celah-celah sini. Itu yang tidak boleh. Jadi ini harus benar-benar tertutup rapat. Ketika udara di ruang bakar ini dan bahan bakar yang sudah dikabutkan dicampur dan dikompresi, ditekan, jadinya awalnya seperti ini, lalu ditekan, akhirnya dia timbullah panas. Ketika dia terjadi panas, udara dan bahan bakar yang sudah dikabulkan tadi, dia akan mudah terbakar walaupun hanya dengan percikan api. Nah, untuk memicu ledakan di dalam ruang bakar, maka ada yang namanya busi. Nah, ketika tadi ini sudah hampir ke titik mati atas, busi memercikkan api. Ketika busi memercikkan api, yang udara yang sudah mampat tadi, itu yang sudah terkompresi. Ketika dia sudah terkompresi full panas, diperciki oleh bunga api dari busi sedikit saja, akhirnya terjadi ledakan. Itu yang menyebabkan terjadinya langkah ketiga, yaitu langkah usaha. Tadi yang pertama ya, dari atas dari TMA, turun ke bawah, dihisap, itu namanya langkah hisap, lalu dikompres, ditekan, itu namanya langkah kompresi, lalu terjadi ledakan akibat udara yang mampat, dan terjadi ledakan, maka terjadilah langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha atau langkah kerja. Piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Menuju ke TMB. Ketika menuju ke TMB, otomatis ini namanya crankshaft ya, crankshaft. Ini crankshaft, crank itu bandul yang di dalamnya, ini shaft itu maksudnya as, shaftnya. Terjadilah putaran. Nah, begitu terjadi ledakan, kembali lagi terjadi ledakan, sini terjadi ledakan, piston bergerak karena dari TMA menuju ke TMB karena terdorong oleh ledakan. Jadi langkah 3 atau langkah usaha selesai. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang keempat itu adalah langkah buang. Jadi ketika langkah buang tadi ya, yang pada saat langkah hisap yang membuka hanya katup atau klep hisap, sedangkan klep buang menutup. Yang pertama langkah kompresi. Pada waktu pada langkah hisap ya tadi ini buka, katup bisa membuka, katup buang menutup. Pada saat langkah kompresi, kedua katup ini baik yang hisap ataupun buang itu menutup, wajib menutup. Itu langkah kompresi yang kedua. Pada saat langkah usaha, kedua klep ini bagaimana? Harus sama, harus tetap menutup. Jikalau ini tidak menutup secara rapat sedikit saja, otomatis tenaga ledakannya itu tidak semuanya mendorong ke arah piston. Jadi sebagian keluar melalui celah-celah katup ini. Celah-celah katup ini. Begitu ya. Nah, langkah yang keempat, karena di sini terjadi ledakan, setelah di sini terjadi ledakan, otomatis yang namanya ledakan ada yang namanya pembakaran kan. Maka timbullah yang namanya sisa pembakaran. Sisa pembakaran itulah yang nanti
dia dibuang ke knalpot. Melalui mana? Melalui klep buang atau katup buang. Jadi pada saat langkah yang terakhir, langkah buang, klep hisap menutup, klep buang membuka. Jadi kedua klep ini membuka bergantian hanya 2 kali pada saat keempat siklus tersebut, siklus 4 tak. Yang pertama itu pada saat langkah hisap, klep hisapnya membuka, klep buangnya menutup. Terus langkah kompresi dua-duanya nutup, langkah usaha dua-duanya masih nutup. Langkah keempat, langkah buang, klep hisap menutup, klep buangnya membuka. Ketika ini membuka, ini langkah keempat, piston ini kembali lagi ke depan. Sisa pembakaran yang tadinya di ruang bakar itu ditekan keluar, dibuang karena sudah tidak bisa lagi dibakar oleh percikan busi, dibuang menuju ke knalpot melalui klep buang. Klep buangnya buka dan dilanjutkan ke knalpot, dan siklus itu terus berlanjut selama mesin berjalan. Seperti itu kiranya langkah mesin 4 tak ya. Nanti kalau setelah ini dipahami dulu, setelah itu kita lanjut ke langkah mesin 2 tak. 2 tak harus logikanya lebih simpel, tapi kenyataannya prosesnya lebih sedikit rumit daripada mesin 4 tak, karena nanti ada yang namanya langkah bilas dan hampir mirip, cuman dia tidak pakai klep. Jadi mesin 2 tak tidak pakai klep ya. Itu perlu diingat-ingat, perlu dicatat. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.